Jemaat terkasih, ibadah saat ini kita lakukan sambil mengingat pelayanan gereja kita GPIB di wilayah pos Pelkes dan bentuk-bentuk pelayanan yang menyentuh saudara-saudara kita di daerah pedesaan. Kita mungkin tinggal berjauhan, tetapi bukan berarti kita tidak dapat berdekatan. Kita mungkin saat ini berada di wilayah perkotaan atau wilayah pedesaan. Terpisahnya jarak bukan berarti kita tidak meyakini bahwa kita satu keluarga. Dengan sukacita kebersamaan satu persekutuan bergereja, diterangi temaram langit malam dan sinar bintang yang sama, kita akan beribadah dengan diberitakan firman oleh Vikaris Friendly Seilatu pada malam ini. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan. Mari kita naikkan madah kemuliaan bagi namanya dengan mengidungkan Kidung Jemaat 282, bait yang pertama dan kedua, seluruh umat Tuhan. Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Mereka dikenalnya yang hidup beriman, yang patuh dan percaya berdasarkan firman. Firmanlah yang menjadi santapan yang bakar. Firmanlah yang menjamin bertahan selamanya. Firmanlah yang menjamin bertahan selamanya. Mari berdoa. Allah Maha Pengasih, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk satu hari anugerah-Mu yang memampukan kami untuk beraktivitas. Kami berdoa malam bersama dengan gereja kami, GPIB, secara khusus seluruh anggota jemaat yang berada dimanapun. Kami mengingat saudari-saudara kami di wilayah pedesaan dengan setiap usaha pertanian mereka. Kami mengingat saudari-saudara kami di pesisir pantai dengan setiap usaha mereka melaut. Kami mengingat seluruh wilayah pelayanan pos Pelkes GPIB dalam gumul juang bergereja. Kami mohon agar senantiasa dapat merasakan pemeliharaan Tuhan dimanapun kami berada dan merasakan tanda kehadiran Tuhan melalui firman yang kami dengar dan teladani. Pandanglah peribadahan kami ya Tuhan, serta layakkan rumah kami menjadi rumah doa bagi kesatuan gereja-Mu. Amin. Kita akan kembali menyanyi dari Kidung Jemaat 454, baitnya yang pertama dan kedua, Indahnya Saat yang Teduh.
indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh, betapa bahagia penuh, betapa rindu hatiku bersama saat doaku. Bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus. Dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Dengan tetap berdiri, jemaat marilah kita membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Kitab Mazmur pasal yang ke-127. Kita akan membacakannya secara silih ganti. Saya akan membacakan ayat yang tercetak keluar, sedangkan jemaat akan membaca ayat-ayat yang tercetak ke dalam. Mazmur 127. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan dulu bacaan kita di malam hari ini. Bacaan kita di malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 48 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Kejadian 48 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Jika kita sudah menemukan bacaan kita, biarlah Alkitab kita tetap terbuka dan kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang kudus, kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh menaikkan ungkapan terima kasih kepadamu Tuhan atas segala penyertaan Tuhan dalam hidup kami.
Terutama Engkau boleh mengumpulkan kami Tuhan, selaku keluarga di rumah tangga kami masing-masing Bapa. Dengan setiap kesibukan kami, aktivitas kami Tuhan, Engkau boleh mengumpulkan kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Dan Bapa, di saat ini Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari berita kebenaran-Mu Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami memohon daripada-Mu, kiranya Engkau curahkan hikmat bijaksana daripada Roh Kudus-Mu Tuhan, lingkupi kami pribadi lepas pribadi, agar apa yang boleh kami baca dan kami renungkan Tuhan, kami tahu, kami pahami apa maksud Tuhan melalui firman-Mu bagi kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi pelita bagi setiap langkah kaki kami menjalani kehidupan kami Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan berita kebenaran-Mu ini Tuhan. Kuasailah hamba dengan hikmat bijaksana Tuhan. Berkati akan bibir mulut hamba, agar apa yang boleh hamba sampaikan, semua boleh seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah semua itu menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Ya Tuhan, yalah kami, inilah doa dan syukur kami Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Alkitab, Kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 48 ayat 15 sampai ayat yang ke-22 yang mengatakan, sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandanginya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya dan keturunannya. Keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu, orang Israel akan memberkati demikian. Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Demikian firman Tuhan kita di malam hari ini. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom.
Kurang lebih 3 bulan sudah kita beribadah keluarga secara virtual. Dan saya yakin bahwa Bapak Ibu yang sedang menjalani ibadah di rumah saat ini dalam keadaan baik dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, salah satu budaya di Indonesia adalah berkat atau restu sangat diharapkan oleh orang muda dari orang yang lebih tua atau orang yang mempunyai kedudukan sosial keagamaan yang tinggi. Artinya Bapak Ibu, orang-orang tua lebih memilih anak-anaknya diberkati. Anak-anak mereka diinginkan melebihi dari apa yang mereka rasakan ketika mereka muda dulu. Ada orang tua yang berjuang untuk anak-anaknya mendapatkan apa yang tidak pernah dirasakan oleh orang tua dulu. Ada orang tua yang rela bekerja ojek siang dan malam untuk membiayai sekolah dan kuliah anak-anaknya agar nasib anak-anak tidak seperti diri mereka. Demikian juga yang diharapkan oleh Yusuf atas anak-anaknya, yakni Manasye dan Efraim. Sebelum ia menerima berkat dari Yakub, ia memilih anak-anaknya terlebih dahulu menerima berkat dari Yakub. Yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini Bapak Ibu, apakah Allah memiliki kehendak yang spesifik dalam kehidupan kita? Pertanyaan ini sulit untuk dijawab Bapak Ibu, karena cara Allah memperlakukan manusia tidak seragam. Alkitab dengan jelas mengungkapkan bahwa Allah memiliki rencana tersendiri. Tetapi Alkitab juga menunjukkan bahwa manusia diberi kebebasan untuk memilih. Tetapi dalam Amsal 19 ayat yang ke-21 mengatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Demikian dengan bacaan kita malam hari ini Bapak Ibu, di mana ketika berkat Yakub akan diberikan kepada anak-anak Yusuf, adapun rancangan Yusuf dalam pemberian berkat tersebut, tetapi hal lain yang terjadi, dan semua itu tidak terlepas dari peran Allah melalui Yakub sebagai orang yang dipercayakan untuk memberikan berkat tersebut. Mari Bapak Ibu kita melihat bacaan kita di malam hari ini. Jika kita membacanya dari ayat yang pertama Bapak Ibu sampai ayat yang ke-14, dijelaskan bahwa ketika Yusuf membawa kedua anaknya kepada Yakub untuk menerima berkat, dia mengatur anaknya sedemikian rupa sehingga tangan kanan Yakub akan diletakkan di kepala Manasye anaknya yang sulung, dan tangan kirinya di atas Efraim anaknya yang bungsu. Di mana Yusuf menghendaki supaya berkat yang utama yang disimbolkan oleh berkat yang diberikan dengan tangan kanan diberikan kepada anaknya yang sulung, yakni kepada Manasye. Tetapi Yakub menolak dan memberikan berkat yang utama kepada Efraim, anak Yusuf yang bungsu. Dan Bapak Ibu, hal itu membuat Yusuf tidak menyukai apa yang dilakukan oleh Yakub. Ia ingin mendukung kedudukan anaknya yang sulung, yakni Manasye. Dan karena itu ia mau memindahkan tangan Yakub. Dijelaskan dalam ayat 17 dan ayat yang ke-18. Namun Bapak Ibu, sekalipun Yakub sudah lanjut usia, matanya sudah mulai buta, nyaris buta,
Hal yang dibuat oleh Yusuf membuat Yakub marah dan menjelaskan kepada Yusuf bahwa ia tahu apa yang ia lakukan, bahwa ia tidak melakukan kesalahan. Juga bukan karena mau menyenangkan dirinya, juga bukan karena ia lebih menyayangi yang satu dari yang lain, melainkan karena roh nubuat yang ada di dalam dirinya dan dalam ketaatan kepada rencana Allah, dan dia sadar apa yang dilakukan pada saat itu. Pada ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 Bapak Ibu adalah sikap orang beriman yang ditunjukkan oleh Yakub sebagai pembelajaran bagi kita di malam hari ini. Iman adalah sikap percaya kepada Tuhan dan perjalanan sebagai orang yang beriman. Apa yang kita lihat dari Yakub Bapak Ibu ialah sikap keberimanannya ketika ia berkata, nenekku, ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah, dan Allahku itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Di sini Bapak Ibu kita melihat bahwa Yakub menyebut Allah dengan 3 buah gelar. Yang pertama adalah Allah para leluhur kita. Allah yang kedua adalah Allah yang telah menjadi gembalaku. Dan yang ketiga adalah malaikat yang telah melepaskan aku. Dengan demikian aspek-aspek Allah itu diwarisi dari nenek moyangnya yang bersifat pribadi dan menyelamatkan. Ini adalah bukti perjalanan iman, bahwa Yakub hanya berpegang dan bersandar kepada satu Allah yang telah disembah dari leluhurnya hingga sampai pada ayahnya. Allah yang telah menjaga menyertainya sampai pada saat itu. Ia juga ingin bahwa keturunannya tetap berpegang kepada Allah yang sama, yakni Allah yang telah memberkati hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, melalui renungan malam ini Tuhan mau mengajari kita sesuatu hal yang mungkin dapat dikatakan yang sudah lazim, lama bagi kita, tentang berkat. Pasti setiap kita ingin diberkati, entah itu terlepas pribadi lepas pribadi atau keluarga lepas keluarga, kita ingin selalu diberkati oleh Tuhan. Namun Bapak Ibu, dalam membuat renungan ini, saya sempat merenungkan akan berkat Tuhan dalam hidup saya. Apakah saya melakukan kegiatan rohani, pelayanan karena ingin mendapatkan berkat dari Tuhan, atau karena siapa Tuhan bagi saya? Atau apakah saya betul-betul menyadari akan kasih Allah atau fokus dengan materi pemberiannya saja? Dan saya mencoba melihat lagi kehidupan saya, evaluasi diri saya. Saya menyadari bahwa saya menjadi pribadi yang egois, tidak punya kasih, angkuh, merasa selalu yang benar dan layak menerima keselamatan. Padahal hidup saya penuh dengan dosa. Pada akhirnya Bapak Ibu, renungan saya berubah menjadi sebuah pertanyaan dalam hati saya. Pertanyaannya Bapak Ibu ialah, seberapa pantaskah saya menuntut Tuhan memberkati hidup saya? Inilah yang harus kita renungkan bersama Bapak Ibu.
Seberapa pantaskah kita menuntut Tuhan harus memberkati hidup kita, sedangkan hidup kita jauh dari apa yang Tuhan inginkan, jauh dari apa yang firman katakan. Jemaat Tuhan, saya mengkategorikan berkat dari Tuhan dalam 3 kategori. Kategori pertama Bapak Ibu, berkat jasmani. Di dalam Ulangan 8 ayat 18a mengatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jemaat Tuhan, jangan meremehkan hal-hal kecil yang kita miliki. Seringkali kita terbiasa menerima sesuatu sehingga kita lupa untuk bersyukur. Bisa jadi apa yang kita miliki sangat didambakan oleh orang lain yang harus berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Talenta kita, kesehatan kita, keluarga kita, pasangan kita, pekerjaan kita, sahabat, perlindungan dalam perjalanan, rumah untuk berteduh, pakaian yang kita kenakan, makanan yang kita mampu untuk dibeli. Semua adalah kekayaan. Syukuri itu dan sadari bahwa kita dapat memilikinya karena Tuhanlah yang memberikan kepada kita. Yang kedua Bapak Ibu ialah berkat rohani. Kabar baik atau Injil atau firman Tuhan yang kita terima adalah berkat yang sangat luar biasa. Keselamatan, hikmat, kebijaksanaan untuk memahami kata-kata Allah juga merupakan berkat yang tidak ternilai bagi hidup kita. Dalam Efesus 1 ayat 3 mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berkat yang ketiga Bapak Ibu adalah berkat di dalam penderitaan. Kadangkala kita melihat bahwa penderitaan itu adalah sebagai hukuman. Tetapi Bapak Ibu, marilah kita melihat penderitaan itu dari kacamata positif. Mudah bagi kita bersyukur ketika sedang berada di dalam hati yang senang. Tetapi bagaimana ketika kita berada di masa kesengsaraan, di masa-masa penderitaan? Dalam kisah Ayub Bapak Ibu, di mana iblis datang kepada Tuhan dan mendakwa Ayub. Namun atas seizin Tuhan, Ayub diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Semua anak dan harta miliknya lenyap. Ayub jatuh miskin, terbuang dan kehilangan banyak teman. Namun apa Bapak Ibu? Ayub tidak pernah kehilangan imannya. Dalam Ayub 42 ayat 12 mengatakan, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Tuhan memberkati dia ketika ia mengalami penderitaan yang begitu berat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkat dari Allah adalah anugerah kepada setiap orang percaya, dan berkat itu diberikan secara gratis atau secara cuma-cuma tanpa memungut biaya. Jadi Bapak Ibu, jika kita mendapatkan berkat dari Tuhan, itu semata-mata karena kasih anugerah Tuhan di dalam hidup kita.
Berkat berupa harta kekayaan, jabatan maupun iman yang kita miliki saat ini, itu bukan karena kuat dan hebatnya kita, tetapi semua itu adalah kasih anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan setiap orang memiliki berkat tersendiri. Kita tidak dapat samakan keluarga A dan B memiliki berkat yang sama. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita menghargai segala berkat yang telah Tuhan titipkan atas hidup kita. Kita tidak bisa menebak masa yang akan datang tentang berkat Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita boleh berencana ini dan itu, tetapi Tuhanlah punya cara tersendiri untuk memberkati, memberikan berkat tersebut dalam hidup kita. Dari kisah Efraim yang diberkati Allah melalui Yakub, tidak disangka bahwa Yusuf ingin berkat terutama diberikan kepada anaknya yang sulung, tetapi cara Allah lain daripada cara Yusuf. Dari kisah Efraim ini juga Bapak Ibu, Allah ingin Efraim menjadi saluran berkat dimanapun ia berada, terkhususnya bagi bangsa yang akan datang. Menjadi pertanyaan Bapak Ibu, apakah Allah juga menginginkan hal yang sama bagi kita yang sudah diberkati, dilengkapi dengan segala kecukupan, kenyamanan, dan kelebihan kita? Pasti Bapak Ibu, Allah ingin kita menjadi berkat bagi banyak orang. Allah tidak ingin berkat itu hanya sampai di diri kita, tetapi berkat itu harus disalurkan bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai berkat dari Tuhan itu hanya memperkaya diri kita sendiri, sedangkan orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita mengalami penderitaan dan kita hanya menutup mata. Jemaat Tuhan berbicara tentang menjadi berkat, terutama di tengah keadaan saat ini. Kita tahu akan situasi yang dialami oleh negara kita maupun dunia saat ini tentang pandemi COVID-19. Banyak orang harus dirumahkan dari pekerjaannya. Banyak dari kita mengalami kerugian ataupun penurunan omset dari segala pekerjaan maupun usaha kita. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu, orang percaya yang sudah menerima berkat dari Tuhan? Inilah saatnya kita pun menjadi berkat bagi banyak orang. Apakah ada yang merasa bahwa hidupnya tidak cukup atau hidupnya berada dalam kekurangan? Jika ya Bapak Ibu ada yang merasakan demikian, saya hanya ingin katakan Bapak Ibu, marilah kita bersyukur untuk berkat Tuhan dalam hidup kita. Walaupun hanya memiliki nilai kecil, tapi syukuri bahwa Tuhan masih memberikan berkat itu dalam hidup kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena di luar sana ada orang yang lebih berkekurangan dari kita. Di luar sana ada orang yang tidak merasakan apa yang kita bisa nikmati saat ini. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memiliki sedikit kelebihan yang Tuhan berikan, marilah bersama-sama dengan gereja menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Kita semua tahu bahwa GPB Kononia memiliki Satgas COVID-19. Dan Satgas COVID-19 GPB Kononia membutuhkan uluran tangan bantuan dari Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama bahu-membahu
membantu saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah kita mengurung diri kita atau membatasi diri kita dengan kekurangan kita, dengan ketidakmampuan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun hanya dengan memberikan beras 5 kilo atau dengan susu sekaleng atau hanya dengan 20.000, jika kita berikan dengan hati yang tulus Bapak Ibu, kita sudah menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita ingin menjadi berkat bagi banyak orang jika tidak ada nilai kasih dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa menerima berkat dari Tuhan sedangkan dalam hati kita tidak ada kasih dan damai sejahtera? Hidup dalam kasih Kristus akan mendatangkan berkat Allah yang berlimpah dalam hidup kita, dan damai sejahtera senantiasa ada di dalam hidup kita. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu kita saat teduh sejenak. Kita meresponnya akan perenungan kita di malam hari ini dengan melakukan Kidung Jemaat 64 bait 1 dan 2, Bila Kulihat Bintang Gemerlap. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan menyaksikan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh Bapak Barnabas Parinusa. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta,
ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku, Yesus. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu genap hatiku. Seumur hidupku hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku, Yesus. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku. Seumur hidupku, Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doksologi. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk membawakan segala pergumulan hidup kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerjaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang kami imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, di malam hari yang indah ini Tuhan, kami selaku anak-anak-Mu Bapa, di dalam tiap rumah tangga kami masing-masing, kami boleh berkumpul sebagai keluarga. Kami boleh menaikkan puji dan syukur kami Tuhan. Terutama kami boleh mendengarkan akan sabda firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui kisah Yakub dalam memberikan berkat kepada anak-anak Yusuf Tuhan, Engkau mau mengajarkan kami juga untuk menjadi berkat bagi banyak orang, terkhususnya bagi orang-orang yang di sekitar kita Tuhan, yang membutuhkan uluran tangan kasih kami Bapa. Biarlah firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan bersama ini Tuhan, Engkau berkati itu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan selalu menjadi landasan setiap pekerjaan maupun pelayanan kami di tengah-tengah dunia Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan selalu menguatkan iman pengharapan kami Bapa. Dan biarlah iman-Mu ini selalu menjadi pelita bagi menerangi setiap langkah kami hari lepas hari Tuhan. Bapa di surga, kami ingin berdoa Tuhan untuk setiap keluarga jemaat GPB Kononia dimanapun berada Tuhan yang boleh mengikuti ibadah virtual di saat ini Bapa. Kami boleh bersyukur Tuhan bahwa Tuhan juga boleh menyertai kami hari lepas hari Bapa.
Engkau boleh memberikan anugerah yang luar biasa dalam hidup kami, berupa berkat, keselamatan, dan juga kasih sayang-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkat-Mu itu selalu hadir di setiap rumah tangga kami Bapa. Dan biarlah berkat-Mu itu selalu Tuhan menguatkan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, untuk selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Ya Tuhan, ya Allah pengasih, di malam hari ini Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, GPIB Kononia Tuhan, dalam setiap pergumulan gereja-Mu ini Bapa. Engkau tahu akan segala pergumulan gereja-Mu ini Tuhan. Kiranya Engkau mau campur tangan atas segala pergumulan gereja-Mu ini Tuhan. Engkau mau menjawab segala kebutuhan maupun mau menyempurnakan segala kekurangan dari gereja-Mu ini Bapa. Dan biarlah gereja-Mu ini Tuhan selalu menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu dan bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk Ketua Majelis Jemaat kami yang Engkau percayakan kepada Ibu Pendeta Mince Windra Manuhutu Tuhan. Kiranya kasih sayang Tuhan, anugerah, hikmat bijaksana, kesehatan Engkau mau selalu limpahkan di dalam kehidupan beliau Bapa. Berkati akan setiap pekerjaan maupun pelayanan beliau Tuhan. Biarlah beliau dapat memimpin jemaat-Mu ini Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati akan setiap pergumulan keluarga maupun pribadi beliau Bapa. Dan biarlah semua itu Bapa menjadi berkat bagi keluarga beliau Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, tak lupa juga kami ingin berdoa bagi majelis jemaat yang Engkau percayakan untuk melayani jemaat-Mu di sini Tuhan, para penatua dan diaken Tuhan. Engkau berkati mereka dalam setiap pekerjaan maupun pelayanan mereka Bapa. Berkati akan setiap pergumulan keluarga maupun pergumulan pribadi mereka Tuhan. Biarlah apapun yang boleh mereka rancangkan, Tuhan mau berkati semua itu seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Berkati juga kami Tuhan yang boleh mengambil bagian dalam peribadatan di saat ini Tuhan. Pemimpin liturgus, pemandu lagu, organis maupun tim live streaming Tuhan. Berkati mereka Tuhan dalam setiap pekerjaan pelayanan mereka Bapa. Berkati akan pergumulan pribadi keluarga mereka Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan yang baik kepada mereka Bapa, agar mereka dapat melayani jemaat-Mu dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Dan biarlah melalui pelayanan mereka Tuhan, banyak jemaat-Mu diberkati Bapa, dan nama-Mu selalu dipuji dan dimuliakan. Ya Tuhan, ya Allah kami, tak lupa juga Tuhan kami ingin berdoa bagi jemaat-Mu GPIB Kononia secara menyeluruh Tuhan. Dari sektor 1 sampai sektor yang ke-7 Tuhan. Engkau berkati setiap rumah tangga jemaat-Mu ini Tuhan, dalam setiap pergumulan kehidupan mereka Bapa. Engkau berikan pundak yang kuat bagi mereka Tuhan, agar mereka dapat menjalani pergumulan hidup mereka seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Dan biarlah semua itu Bapa sesuai dengan waktu yang Engkau tentukan. Ya Tuhan, ya Allah kami juga boleh berdoa bagi anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, dari PA sampai pada PT Tuhan, GP Tuhan. Berkati mereka Tuhan dalam setiap pekerjaan maupun studi yang boleh mereka jalani Bapa. Dari SMP, SD, SMP, SMA maupun sampai perkuliahan Tuhan. Berkati mereka Bapa dalam setiap studi pergumulan yang boleh mereka jalani Tuhan. Tak lupa juga kami ingin berdoa bagi orang tua kami dalam lanjut usia Tuhan. Engkau berkati mereka di masa tua ini Bapa. Berikan kekuatan kesehatan yang baik kepada mereka Tuhan. Umur yang panjang kepada mereka Bapa. Dan biarlah mereka menjadi saksi perjalanan iman bagi kami, generasi-generasi penerusnya Tuhan. Dan biarlah hidup mereka Tuhan senantiasa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa.
Ya Tuhan, ialah kami, tak lupa juga Tuhan, kami ingin berdoa bagi jemaat-Mu dalam kelemahan tubuh karena sakit maupun dalam proses pemulihan Tuhan. Engkau tahu Tuhan akan setiap pergumulan sakit penyakit yang dialami oleh jemaat-Mu di sini Tuhan. Namun Tuhan, di malam hari ini kami ingin berdoa untuk saudara kekasih kami Ando dalam proses pemulihan Tuhan. Juga kami berdoa untuk saudara kami Kapipit dalam proses pemulihan. Biarlah Tuhan hampiri kehidupan mereka Tuhan melalui Roh Kudus-Mu Bapa. Berikan kekuatan, kesehatan, sukacita bagi mereka Tuhan, agar mereka dapat menjalani proses pemulihan ini Bapa seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan berkati akan setiap makanan, minuman, obat-obatan sampai pada tenaga medis Tuhan. Berkati semua itu Tuhan, biarlah melalui semua itu Bapa mereka boleh disembuhkan. Dan biarlah kesembuhan itu Bapa hanya diperoleh dan berasal daripada-Mu saja. Kami juga boleh berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga akan menghampiri kehidupan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati mereka dalam proses pemulihan maupun dalam sakit penyakit yang boleh mereka derita saat ini Tuhan. Berkati juga keluarga yang dampingi mereka Tuhan. Biarlah dengan penuh sukacita mereka boleh menjaga dan merawat saudara-saudara kami ini Tuhan sampai pada sembuh total Tuhan. Ya Tuhan, ialah kami, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan pergumulan sakit penyakit yang boleh dialami oleh saudara-saudara kekasih kami ini Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Bapa, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus ada kesembuhan bagi mereka. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau akan mendengar dan menjawab setiap pergumulan kehidupan kami. Ya Tuhan, ialah kami, tak lupa juga Tuhan kami ingin berdoa bagi kegiatan gerejawi ini Tuhan yang akan datang sidang majelis jemaat, yakni dalam pemilihan pelaksana harian majelis dan juga sidang majelis tentang evaluasi program kerja Tuhan. Kiranya Engkau mau campur tangan atas setiap persiapan, biar semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau boleh berikan hikmat bijaksana bagi setiap majelis jemaat GPB Kononia Tuhan, Penatua Diaken Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran mereka Bapa, dan boleh mereka menjalani persidangan ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan biarlah keputusan apapun yang boleh terpilih Tuhan, biarlah semua itu atas seizin Tuhan. Dan biarlah keputusan itu Tuhan, Engkau mau bersama-sama dengan mereka menjalani dan mengaktualisasikan keputusan yang boleh mereka putuskan bersama Tuhan. Ya Tuhan, ialah kami juga boleh berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan pergumulan bangsa dan dunia-Mu ini Tuhan, pandemi COVID-19 ini Bapa. Kiranya Engkau berkati setiap pekerjaan maupun pelayanan akan pemerintahan pusat sampai pada RT RW Tuhan. Dari presiden sampai pada menteri-menteri, biarlah Tuhan berkati akan setiap pekerjaan dan pelayanan mereka Bapa. Terkhususnya juga kami ingin berdoa Bapa bagi rekan-rekan saudara-saudara kekasih kami yang tergolong pada garda terdepan Tuhan. Kami berdoa untuk tenaga medis, TNI, Polri, Satgas, relawan yang boleh mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati mereka Bapa dalam setiap pelayanan yang boleh mereka jalani Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan bagi mereka Bapa. Hikmat bijaksana, sukacita, Engkau lengkapi mereka dengan semua itu Tuhan. Agar mereka boleh menjalani pekerjaan dan pelayanan mereka Tuhan dengan penuh sukacita. Dan biarlah damai sejahtera boleh dirasakan
dalam setiap pekerjaan dan pelayanan mereka Tuhan. Ya Tuhan, ialah kami, inilah syukur dan pergumulan kami Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan menjawab setiap satu persatu syukur dan pergumulan kami ini Tuhan. Ya Tuhan, ialah kami, dalam doa syafaat ini juga Tuhan, kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang tidak sempurna, yang telah melanggar titah dan kehendak-Mu Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon daripadamu, kiranya Engkau mau mengampuni setiap salah dan dosa kami Bapa, agar kami selalu dilayakkan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Ya Tuhan, ialah kami, inilah syukur dan pergumulan kami Bapa. Kami alaskan semua itu hanya dalam satu nama, yakni dalam nama Yesus Kristus, yang kami imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab Amos pasal 4 ayatnya yang kelima yang mengatakan, "Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu. Sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel?" Demikianlah firman Tuhan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Mengiringi persembahan kita akan mengidungkan Kidung Jemaat 337, bait yang pertama dan kedua, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
Marilah kita berdiri dan mendoakan persembahan kita. Tuhan, terima kasih ketika malam ini kami masih dapat berkumpul di tengah keluarga. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang. Mungkin ada yang sedang sakit, ada yang sedang sedih, ada yang miskin dan lapar. Kiranya Roh Kudus menggerakkan kami dan seluruh ciptaan untuk mau saling berbagi dan saling mendukung. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh merasakan karya Allah hadir di tengah keluarga besar GPIB, khususnya yang tinggal di wilayah pedesaan. Persembahan ini kiranya dapat menjadi berkat, menghadirkan karya Allah bagi pelayanan pos Pelkes GPIB dimanapun. Amin. Hidup dalam keluarga yang saling mendukung dan saling berbagi harus terus-menerus dibentuk dan dipelihara. Bersama dengan GPIB sebagai sebuah keluarga besar, kita pun berupaya untuk terus memelihara hubungan kekeluargaan di antara kita, baik jemaat di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Allah hadir di wilayah manapun karena Ia harus terus memandang bahwa semua yang diciptakannya adalah baik. Mari kita melakukan kita bakti 369 bait 1 yang kedua dan yang kedua sebagai lagu penutup kita. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Dikau yang ku kasihi di dalam tamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Di dalam suka duka Kau ingin beserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya. Dalam kerajaan-Mu Kau ubah dunia. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita akan berakhir. Mari kita tenang dan arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah yang Maha Pengasih, terima kasih kami boleh beribadah dalam malam ini. Kami yakin penyertaan dan kasih-Mu yang selalu nyata pada kami berlangsung turun-menurun, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya.
Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.